Wamenaker Immanuel Ebenezer terjaring OTT KPK, 10 orang diamankan. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, melakukan operasi tangkap tangan, OTT, terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Nul pada Rabu, 20 Agustus 2025, malam tak sendiri. Ada 10 orang dikabarkan dalam OTT tersebut. Benar, ada giat tangkap tangan, ujar Wakil Ketua KPK, Fitroh Cahyanto. 10 orang, kata dia, selain Immanuel Ebenezer, turut diamankan seorang pejabat eselon 2 di Kementerian Ketenagakerjaan beserta pihak-pihak lain yang diduga terlibat. Hingga berita ini diturunkan, KPK belum memberikan keterangan resmi mengenai detail kasus korupsi yang menjadi dasar operasi tangkap tangan ini. Status hukum para pihak yang diamankan, termasuk Wamenaker Immanuel Ebenezer, akan diumumkan dalam waktu 1x24 jam setelah pemeriksaan awal. Penangkapan ini menambah daftar panjang pejabat negara yang terjerat kasus korupsi dan menjadi pukulan telak bagi Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam beberapa bulan terakhir, KPK memang tengah gencar mengusut dugaan kasus korupsi di kementerian tersebut, terutama terkait dengan dugaan pemerasan dalam proses pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing, RPK. Namun, belum dapat dipastikan apakah OTT kali ini berkaitan dengan kasus yang tengah diusut tersebut. Immanuel Ebenezer, yang juga dikenal sebagai seorang aktivis dan politisi, dilantik sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan dan diharapkan dapat membantu mengatasi berbagai persoalan di bidang ketenagakerjaan. Penangkapan dirinya oleh lembaga anti rasuah ini sontak mengejutkan publik. Pihak Kementerian Ketenagakerjaan maupun Istana Kepresidenan belum memberikan tanggapan resmi terkait penangkapan ini. Profil pemilik nama lengkap Immanuel Ebenezer Gerungan atau yang kerap disapa Nul ini mulai dikenal luas setelah menjadi pendukung militan pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo, Jokowi, Maruf Amin pada pemilihan presiden, Pilpres, 2019. Ketika itu, dia dikenal sebagai bagian dari relawan Joman. Hingga akhirnya, menjabat sebagai Ketua Umum Relawan Joman. Kemudian, pada Pilpres 2024, Nul awalnya melontarkan dukungan Jokowi Mania untuk Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden, Capres. Bahkan, dukungan tersebut memunculkan relawan Ganjar Mania. Padahal, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, belum mengumumkan bakal Capres yang akan diusung pada Pilpres 2024. Akibatnya, sempat terjadi ketegangan antara relawan Jokowi Mania dengan sejumlah politikus PDIP. Namun, secara tiba-tiba, dukungan Jokowi Mania beralih kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal Capres. Apalagi, setelah putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka secara resmi mendampingi Prabowo sebagai bakal calon wakil presiden, Cawapres. Hingga akhirnya, Nul membubarkan relawan Ganjar Mania dan membentuk relawan Prabowo Mania 08. Sejak saat itu, pria kelahiran 22 Juli 1975 ini turut berjuang memenangkan pasangan Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. Pada saat yang sama, Nul bergabung dengan Partai Gerindra. Bahkan, dia maju sebagai calon anggota legislatif, caleg, pada pemilihan legislatif, Pileg, 2024. Maju sebagai caleg dari daerah pemilihan, Dapil, Kalimantan Utara, Nul meraup 29.786 suara. Tetapi, dia tidak berhasil lolos sebagai wakil rakyat di Senayan.